Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Kayaknya udah cukup lama nih kita nggak bikin video tentang market update. Dimana per video ini dibuat, ya, ada banyak banget nih update yang terjadi di pasar saham. Nah, ada beberapa berita dari dalam dan luar negeri yang berdampak terhadap perekonomian atau pasar saham Indonesia. Nah, gimana tanggapan saya terhadap beberapa news update kali ini? Stay tune terus di video kali ini. Nah, berita yang pertama ini datang dari domestik dulu nih, di mana berita ini mengenai badan investasi, yaitu Indonesia Buat Danantara. Yes, jadi beberapa waktu belakangan ini lagi happening banget ya, Indonesia mau bikin dana kelolaan seperti Temasek yang dinamakan dengan Danantara. Di mana hal ini sudah diresmikan oleh Pak Prabowo di tanggal 7 November lalu. Anyway, Danantara ini merupakan konsolidasi dari beberapa perusahaan BUMN, swasta dalam negeri dan luar negeri yang sudah dibeli. Nah, kalau saya lihat Danantara ini seperti SWF-nya Indonesia, yaitu INA, tapi dikembangkan dan dibuat lebih besar lagi. Di mana memang berdasarkan dokumennya, Danantara ini merupakan transformasi dari INA dengan dana kelolaan yang lebih besar lagi. Nah, sementara waktu ini Danantara akan menaungi setidaknya 7 BUMN jumbo pada tahap awal, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Nah, dengan total konsolidasi 7 BUMN ini itu mencapai kisaran sekitar 600 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 9.000 triliun rupiah. Ini angka yang besar banget ya. Dimana memang kalau kita lihat SWF global ini ya, kalau kita bandingkan, Indonesia ini akan menjadi SWF global dengan dana kelolaan terbesar ke-8 di dunia. Nah, yang menariknya ini adalah proyeksi dana kelolaan Danantara ini akan ada lanjutannya. Dimana tahap lanjutannya ini ada di kisaran sekitar 982 miliar US dollar. Nah, kalau dana lanjutannya ini juga ikut masuk, berarti Danantara ini akan menjadi SWF terbesar keempat setelah Cina. Nah, ini bagus banget ya. Mudah-mudahan dana SWF ini bisa masuk ke aset liquid seperti pasar modal. Sehingga dari sisi investasi di pasar saham menjadi semakin menarik karena adanya dana jumbo dari Danantara ini. Walaupun ya saat ini belum tahu nih seberapa besar yang masuk ke liquid aset seperti pasar modal ataupun non-liquid aset. Tapi seenggaknya ini merupakan katalis positif yang baik lah ya. Nah, berita yang kedua ini datang dari salah satu emiten batubara yang lagi ramai dibicarakan, yaitu dividen jumbo dari Adaro Energy atau Adaro. Nah, jadi di tanggal 18 November kemarin pada saat RUPSLB, Adaro menyetujui pembagian dividen di mana pembagian dividen sebesar-besarnya adalah 2,6 miliar US dollar. Yang jika dikonversi, maka dividen ini ada di kisaran sekitar 41,7 triliun rupiah. Dividen ini setara dengan Rp1.350 per lembar saham, atau kalau dibandingkan dengan harga saham Adaro per video ini dibuat di kisaran 3.700, maka dividen yieldnya ini mencapai 36%. Selain membagikan dividen, dalam RUPSLB ini Adaro juga melakukan pergantian nama perusahaan dari yang sebelumnya PT Adaro Energi Indonesia menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Nah, rebranding ini sejalan dengan fokusnya Adaro ke green energy. Ya, jadi sampai mereka mengganti nama dari Adaro ini. Kenapa Adaro membagikan dividen yang sebegitu besar? Sebenarnya emiten Adaro ini risk rewardnya seimbang nih sekarang. Dimana kalau kita megang Adaro itu artinya kita berhak untuk menebus IPO-nya AADI. Ya, dimana dari dividen ini bisa dipakai untuk membeli AADI sekitar 23% dari kepemilikan Adaro. Nah, artinya kalau misalkan kita pegang 100 lot ya, kita dapat kisaran 23 lot saham AADI. Dimana AADI ini merupakan cashco yang saat ini dihargai di kisaran sekitar 2 kali PI. Ya, jadi risk rewardnya bisa kalian pertimbangkan terlebih dahulu lah ya. Kalau kalian beli AADI lewat PUPS, ya kalian pertimbangkan penurunan harga saham Adaro setelah pelepasan AADI ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ambil risiko penurunan harga saham Adaro, ya kalian bisa beli lewat jatah eIPO. Nah, cuma catatannya ya penjatahannya jadi lebih kecil.
Jadi menurut kalian better beli lewat PUPS atau lewat eIPO nih? Ya coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah berita selanjutnya ini datang dari US nih, di mana Donald Trump menaikkan jumlah tarif. Seperti kita tahu belum lama ini Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden US dan ini cukup menjadi perhatian seluruh dunia ya. Di mana Kemendak yang menyebut kemenangan Donald Trump ini menjadi salah satu tantangan untuk geopolitik global. Ya gimana enggak? Donald Trump akan mengeluarkan kebijakan dengan mengenakan tarif sebesar 10-20% terhadap semua barang yang masuk ke US. Indonesia sendiri kan juga merupakan salah satu top eksportir nomor 2 ke US, ya sekitar 10,16% per Oktober 2024. Dan kita ada di bawah China yang nomor 1, di mana China ini sekitar 24,55%. Nah ini jelas merugikan ekspor kita ke US ya, karena pengenaan tarif yang terbilang besar ini. Hal ini menjadi cukup masalah ya buat tujuan eksportir emiten Indonesia ke Amerika. Dan bagi beberapa emiten yang melakukan ekspor ke US, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Ya karena marginnya bisa menjadi semakin kecil. Nah terutama kabarnya tarif produksi di China ini bisa sampai 100% ke US. Nah ini hal yang cukup berbahaya juga ya, karena bisa jadi dengan terhambatnya ekspor Cina ke US, ini malah dibuangnya adalah ke Indonesia. Kenapa? Karena trade barrier ini bisa jadi celah yang menimbulkan terjadinya oversupply. Nah berita yang terakhir ini juga datang dari US, yaitu The Fed yang kembali berpotensi untuk hawkish. Yes, jadi Jerome Powell memberi kode nih bahwa ya saat ini belum ada urgensi lagi nih untuk memangkas suku bunga, meskipun US sendiri sudah memangkas 75 basis point. Di bulan Oktober lalu, inflasi Amerika Serikat ini di level 2,6%, masih di atas target 2%. Nah dari sini Jerome Powell men-state ya, atau memberikan pernyataan bahwa The Fed tampaknya kedepannya akan lebih pesimis nih untuk memotong suku bunga. Walaupun secara projection long termnya ya tetap ya The Fed ini akan memangkas suku bunga, cuman pace-nya aja yang akan diperlambat. Hal ini kemungkinan dikarenakan naiknya Donald Trump menjadi presiden yang membuat US ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi secara masif. Ya, dimana hal ini menjadi masalah karena PCE atau Personal Consumption Expenditure diekspektasikan akan meningkat dan membuat inflasi juga semakin meningkat. Padahal sebelumnya The Fed sudah merencanakan untuk memangkas suku bunga 2-3 kali di akhir tahun 2024. Anyway, kalau kita lihat di meeting date Desember nanti, perkiraan dari sejumlah ekonom yang ini memproyeksikan terjadi potensi penurunan suku bunga itu hanya 59%. Di mana angka ini turun dari yang sebelumnya probability-nya itu mencapai 90%. Nah, jadi kalau suku bunga US kembali ditahan, akibatnya atau dampaknya adalah nilai tukar rupiah bisa kembali melemah. So, nanti kita lihat lah ya gimana di bulan Desember. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau dari kalian sendiri ada request nggak kita bahas apa di video berikutnya? Coba tulis juga di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasehat investasi berizin dan terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.